Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Yulianti dengan NPM 2075543 dari kelas AKTP 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai belanja modal dan aset tetap dengan mata kuliah yang diampu, yaitu akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu definisi dari belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang kedua yaitu kriteria dari belanja modal. Yang pertama yaitu pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap dan aset lainnya yang menambah aset pemerintah. Yang kedua, pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Serta yang terakhir yaitu perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Adapun contoh dari belanja modal sendiri, yaitu yang pertama ada belanja tanah, yang kedua belanja peralatan dan mesin, yang ketiga belanja gedung dan bangunan, yang keempat belanja jalan irigasi jaringan, yang kelima belanja aset tetap lainnya, serta yang terakhir yaitu belanja aset lainnya. Adapun pengakuan dan pengukuran belanja, yang pertama, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Serta yang terakhir yaitu koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, maka koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Adapun pencatatan dari belanja modal sendiri yaitu maka jurnal atas belanja dibuat di buku anggaran yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau yang sering disebut dengan LRA. Contohnya, dibeli mobil ambulan oleh Dinas Kesehatan sebanyak 5 unit dengan harga per unitnya yaitu 500 juta. Maka jurnalnya yaitu belanja peralatan dan mesin pada perubahan SAL, peralatan dan mesin pada rekening PPKD sebanyak 2.500.000 serta pencatatan oleh PPKD-nya maka dicatat sebagai rekening SKPD pada kas di kas daerah sebesar 2.500.000 juta. Untuk pembahasan yang kedua yaitu pembahasan mengenai akuntansi aset tetap. Definisi dari aset tetap sendiri yaitu aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap sendiri yang pertama yaitu ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset tetap yaitu yang pertama, aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh nilainya, dapat diukur dengan andal. Yang kedua yaitu kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap bila yang pertama berwujud, yang kedua mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang ketiga tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, serta yang keempat yaitu diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Yang terakhir yaitu pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Adapun pengukuran dari aset tetap yang pertama yaitu aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, yang kedua yaitu aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya, maka disajikan dengan nilai wajar pada saat perolehan. Untuk biaya perolehan tanah sendiri yaitu tanah diakui pertama kali sebesar harga perolehan. Yang pertama, harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, yang kedua biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, yang ketiga biaya pematangan dan penimbunan, yang keempat biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap dipakai, serta yang terakhir yaitu nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Adapun biaya perolehan untuk peralatan dan mesin, yaitu yang pertama, biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Yang kedua, biaya perolehan peralatan dan mesin antara lain yang meliputi, yaitu yang pertama, harga pembeliannya, yang kedua, harga pengangkutan, yang ketiga, harga instalasi, serta yang terakhir yaitu biaya langsung lainnya yang memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Selanjutnya yaitu biaya perolehan gedung dan bangunan. Yang pertama, biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Yang kedua, biaya perolehan gedung dan bangunan antara lain yaitu meliputi harga pembelian dan biaya konstruksi, pembiayaan pengurusan IIMB, notaris, serta pajak. Yang selanjutnya yaitu biaya perolehan jalan irigasi dan jaringan. Biaya perolehan jalan irigasi jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan irigasi jaringan sampai siap dipakai. Yang kedua, biaya perolehan jalan irigasi jaringan antara lain meliputi yang pertama yaitu biaya perolehan dan biaya konstruksi, serta yang kedua yaitu biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan irigasi jaringan tersebut siap dipakai. Yang selanjutnya yaitu biaya perolehan aset tetap lainnya. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset sampai aset tersebut siap dipakai. Adapun jurnal dari perolehan aset sendiri yaitu yang pertama, pada 1 Juli tahun 2022, Dinas Kehutanan membeli tanah dengan harga 850 juta, ditambah biaya-biaya untuk pengurusan surat-surat kepemilikan sebesar 50 juta dengan metode LS. Maka jurnalnya yaitu tanah pada rekening PPKD sebesar 900 juta serta belanja tanah pada perubahan SAL sebesar 900 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.